Sudah nerapin ilmu geografi dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih gak sadar kalau itu adalah ilmu geografi. Emang apa yang sudah dilakukan? Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Sinau Geografi bersama saya Pak Miftah. Dan gimana nih kabarnya kalian? Mudah-mudahan kalian selalu diberikan kesehatan. Nah, di video kali ini kita akan bahas tentang geografi. Ya, kita akan belajar tentang geografi. Mengapa? Sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kalian itu sudah banyak sekali nerapin ilmu geografi. Cuma mungkin kalian gak sadar ya kalau sudah nerapin ilmu itu. Emang apa sih yang sudah kalian lakukan? Coba kalian cek. Kira-kira kalian melakukan hal ini nggak? Yang pertama, misalkan kamu mau pergi nih sama temanmu ke tempat yang bisa dibilang jauh. Terus kamu nanya kan sama temanmu, ini tempatnya jauh nggak? Terus temanmu jawab, ya kurang lebih sekitar 4 jam lah perjalanan. Nah, di situ kan dalam waktu 4 jam otomatis kalian prepare kan apa aja yang harus disiapkan, apa aja yang diperlukan dalam menempuh waktu 4 jam itu. Tapi ketika dijawab 4 jam perjalanan, itu sebenarnya sudah menerapkan ilmu geografi yang disebut dengan konsep jarak, yaitu jarak relatif. Atau mungkin yang kedua, ini kasusnya sama ya, misalkan gini, kamu mau pergi ke satu tempat dan kamu nggak tahu alamatnya. Terus apa yang dilakukan? Biasanya kan WA, ngechat gitu kan, bilang Sherlock dong, Sherlock. Nah, akhirnya kamu dapat mapnya. Ketika itu kamu buka Google Map dan kamu bisa memperkirakan tempatnya di mana, jaraknya berapa, rute yang paling strategis, yang paling cepat yang mana. Nah, itu sudah juga nerapin ilmu geografi. Atau mungkin yang ketiga, ini lebih kompleks ya. Mungkin aja ini terjadi di kehidupan kalian. Nah, misalkan kalian atau siapalah gitu ya, teman kalian atau kalian pernah mengalami kejadian musibah banjir. Kebetulan tempat kalian itu misalkan area yang padat penduduk. Tiap hujan banjir, otomatis kalian kan mulai geram nih. Ketika itu hujan, terjadi banjir, kalian keluar rumah, kemudian mulai jalan-jalan melihat kondisi yang ada di sekitar, di tempatmu atau di sebelah wilayahnya atau beda RT, beda desa gitu ya. Kemudian kalian lihat, terus setelah kalian lihat, kalian ketemu permasalahannya. Oh, kemungkinan ini nih penyebabnya. Misal nih, penyebabnya adalah saluran air yang terlalu kecil, selokan atau got atau apa gitu ya, yang sangat kecil sehingga daya tampungnya minim. Sehingga ketika hujan langsung meluap, dan banjir gitu. Akhirnya kalian ketemu solusi kan? Karena penyebabnya ini adalah daya tampung yang kecil dari saluran air atau selokan itu, akhirnya solusinya adalah dilebarkan selokannya atau diperdalam, dikeruk gitu biar daya tampung airnya jauh lebih besar. Nah, itu sudah nerapin konsep atau pendekatan dari geografi. Nah, seperti itu. Kalau kalian sudah nerapin ilmu itu, wah luar biasa, kalian cocok nih jadi pemimpin. Nice. Nah, itu adalah contoh penerapan ilmu geografi dalam kehidupan. Mungkin aja kalian sudah nerapin ilmu itu. Artinya kalian sudah melakukan atau nerapin ilmu geografi. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu apa itu geografi. Kita bahas secara teori dulu ya. Kalau kalian buka di Google, browsing gitu tentang geografi, banyak sekali tokoh-tokoh yang membahas atau yang membuat pengertian tentang geografi. Banyak sekali. Nah, saya ambil beberapa contoh aja. Yang pertama ada Eratosthenes. Eratosthenes ini dikenal juga dengan bapak geografi. Saya browsing lagi, ternyata bapak geografi itu nggak hanya Eratosthenes ternyata ya. Saya yang salah, tapi ya nggak apa-apa. Yang saya tahu ini bapak geografi Eratosthenes mengatakan dalam bukunya yang berjudul Geographica, yaitu bahwa geografi berasal dari dua kata. Yang pertama geo dan juga graphein. Geo artinya bumi dan graphein artinya tulisan. Ada yang mengatakan juga lukisan atau gambaran. Jadi geografi artinya adalah tulisan tentang bumi atau gambaran bumi. Maka nggak heran kalau geografi itu selalu berkaitan dengan peta, berkaitan dengan kartografi. Itulah geografi ya. Itu yang pertama. Yang kedua menurut Pintarto. Menurut Pintarto dikatakan seperti ini kalau kalian browsing di Google. Geografi adalah ilmu pengetahuan yang mencitrakan, menerangkan sifat-sifat bumi, menganalisis gejala-gejala alam dan penduduk,
serta mempelajari corak yang khas mengenai kehidupan dan berusaha mencari fungsi dari unsur-unsur bumi dalam ruang dan waktu. Jadi definisinya sangat komplit menurut saya ya. Kalau kalian baca-baca lagi, banyak sekali yang dibahas ya, tentang bumi, tentang unsur-unsur bumi, tentang penduduknya. Nah, artinya yang dibahas geografi atau objek dari geografi menurut Bintarto ini sangat luas sekali, sehingga geografi butuh ilmu bantu. Ilmu bantu apa? Nanti kita bahas ya. Kemudian yang ketiga yaitu, ini bukan tokoh ya, dari Semlok, Seminar dan Lokakarya. Mungkin kalau kalian masih SMA yang lihat video ini, membaca tentang pengertian geografi itu ada yang seperti ini, yaitu menurut IGI, Ikatan Geografi Indonesia. Dikatakan di sini seperti ini, bahwa geografi sebagai ilmu tentang persamaan dan perbedaan gejala geosfer dengan sudut pandang kewilayahan atau kelingkungan dalam konteks keruangan. Nah, jadi di sini yang fokus adalah pada persamaan dan perbedaan dari fenomena geosfer. Apa itu fenomena geosfer? Sebentar lagi kita juga akan bahas. Dari tiga pengertian ini mudah-mudahan kalian bisa menyimpulkan lah ya tentang gambaran secara umum teorinya ya, yaitu tentang geografi. Ya jelas ini adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari banyak hal yang berkaitan dengan fenomena-fenomena geosfer. Apa itu? Ya yang ada di muka bumi ini dengan sudut pandangnya, baik itu sudut pandang keruangan, lingkungan atau kewilayahan. Jadi konteksnya ruang antar wilayah gitu. Nah itu adalah geografi. Mungkin kalau nggak setuju ada pendapat lain, tulis saja di kolom komentar ya. Nah dalam mempelajari geografi kita juga butuh ilmu bantu. Seperti yang saya katakan tadi, kita perlu ilmu bantu, yaitu ilmu yang perlu dipelajari seorang geograf atau orang yang belajar geografi untuk bisa mengambil sebuah pendekatan atau analisa-analisa yang dibutuhkan. Seperti apa? Ada banyak sekali ilmu bantu, saya ambil contoh aja 6 misalkan ya. Yang pertama ada demografi. Demografi ini yang mempelajari tentang pendudukan gitu, beserta dinamikanya ya, kelahirannya, bisa kematiannya, perpindahannya gitu ya. Yang kedua ada meteorologi. Meteorologi ini yang mempelajari atau ilmu yang mempelajari tentang cuaca dan dinamikanya. Jadi kalau kalian dengar BMKG yang berkaitan dengan cuaca, ya ini ilmunya. Ini disiplin ilmunya yaitu meteorologi yang mempelajari tentang cuaca. Geografi juga perlu belajar ini untuk mengambil sebuah analisa. Yang ketiga ada ilmu astronomi. Astronomi ini berkaitan dengan ilmu perbintangan ya. Jadi kita juga belajar itu, dan contoh konkretnya aja yaitu seperti fenomena gerhana, ada juga meteor, banyak banget lah. Jadi kita tetap belajar itu. Ada juga ilmu geomorfologi. Kalau geomorfologi ini berkaitan dengan permukaan bumi. Jadi dipelajari apa aja yang ada di muka bumi ya, dataran rendah, dataran tinggi, semuanya itu muka bumi beserta mekanismenya yang ada. Ada juga geologi. Geologi ini yang mempelajari tentang struktur atau juga ada yang mengatakan sejarah pembentukan bumi yang berkaitan dengan batuannya lah. Nah ada juga yang keenam yaitu oseanografi. Osean yaitu laut. Jadi ilmu yang mempelajari tentang laut dan sifat-sifatnya banyak banget. Nah itu semuanya dipelajari, nggak hanya ini, nggak hanya 6 ini, masih banyak ilmu-ilmu yang lain yang dipelajari geografi. Tujuannya apa? Sebagai ilmu bantu. Kenapa kok dipelajari seperti itu? Ya untuk mengambil sebuah analisa-analisa dengan pendekatan dari geografi. Nah itulah kenapa geografi perlu ilmu bantu. Mudah-mudahan sampai sini bisa kalian pahami ya. Nah kalau membahas tentang pengertian geografi yang tadi, pasti kalian masih ingat kata ini, fenomena geosfer. Jadi yang dipelajari atau objek kajiannya termasuk fenomena geosfer. Ada juga yang bilang fenomena permukaan bumi. Ya sama aja lah ya menurut saya. Lalu apa itu fenomena geosfer? Nah ini yang menjadi pokok penting. Nah objek yang dikaji dari geografi atau yang dipelajari disebut dengan objek material. Cara geografi memandang disebut dengan objek formal. Jadi yang dipelajari namanya objek material, cara mempelajarinya namanya atau cara memandangnya disebut dengan objek formal dengan pendekatan-pendekatan itu. Nah sekarang kita fokus ke objek materialnya, yaitu tentang fenomena geosfer. Apa itu fenomena geosfer? Ada 5, ada juga yang menyebutkan 6. Ya nggak apa-apa, terserah ya. Yang pertama ada atmosfer, yang kedua ada hidrosfer, yang ketiga ada litosfer, yang keempat ada biosfer, yang kelima antroposfer.
Ada juga yang menyebutkan 6 ditambah petosfer, tapi kalau saya pakai yang 5 ini aja ya, atmosfer, hidrosfer, litosfer, biosfer sampai antroposfer. Atmosfer ini yang membahas tentang udara, lapisan udara ya. Sfer itu artinya lapisan, atmosfer lapisan udara, hidro artinya air, hidrosfer lapisan air, litosfer lapisan batuan, biosfer makhluk hidup tapi lebih cenderung kepada hewan dan tumbuhan. Dan yang kelima adalah antroposfer, yaitu yang berkaitan dengan manusia. Nah, itu adalah geosfernya ya. Lalu fenomena geosfernya seperti apa? Fenomena berarti kejadian. Geosfer yang 5 tadi itu, kita ambil beberapa contoh aja. Yang pertama dari atmosfer, fenomena atmosfer, yaitu angin atau udara. Contohnya adalah misalkan badai atau angin topan. Nah, untuk mempelajari cuaca-cuaca, angin yang kencang dan sebagainya, kita juga harus belajar meteorologi. Kita juga belajar klimatologi yang berkaitan dengan iklim di situ, sehingga menimbulkan kejadian-kejadian yang ekstrim. Nah, banyak sekali. Itu contoh fenomena geosfer. Yang kedua, contoh fenomena geosfer kita ambillah contoh hidrosfer atau lapisan air. Contoh fenomenanya yang kita ambil yang nggak enak aja. Contohnya kayak tadi banjir misalkan. Nah, untuk kita bisa mempelajari banjir itu, kita kan juga harus mempelajari tentang air, hidrologi ilmunya. Kita juga mempelajari tentang tanah dan sebagainya karena berkaitan dengan tempatnya itu atau tanahnya yang ada di situ. Banyak sekali ilmu yang harus dipelajari, sehingga geografi perlu banget nih ilmu-ilmu bantu. Bukan tidak bisa, karena memang untuk mengambil sebuah analisa. Dan tentu saja endingnya di sini geografi untuk menyelesaikan sebuah permasalahan, masalah-masalah, atau tidak hanya menyelesaikan masalah ya, bisa jadi untuk menggali potensi suatu wilayah dan dimanfaatkan dengan pendekatan-pendekatannya tadi. Oke, saya rasa itu dulu video kali ini, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada yang kurang jelas silahkan tulis saja di kolom komentar. Kalau suka dengan video ini silahkan klik tombol like-nya dan sebarkan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.